Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan obrolan di video sebelumnya. Masih seputar regresi yang tidak berujung atau tasalsul. Bukti kemustahilan tasalsul ya. Di pertemuan yang lalu, di video yang lalu saya memaparkan apa yang disebut dengan burhanut tatbiq ya, argumen penerapan gitu ya. Di sana kita katakan bahwa regresi yang tidak berujung itu ya, saya masih menggunakan permisalan yang sama, regresi yang tidak berujung itu sampai tidak berakhir ke belakang itu berkonsekuensi pada penyamaan antara keseluruhan dan sebagian. Karena Anda katakan ini tidak terbatas. Kalau tidak terbatas ya mau keseluruhannya mau sebagiannya berarti sama-sama tidak terbatas dong. Sementara kita tahu bahwa bagiannya ini yang lebih kurang dari keseluruhannya gitu ya. Nah, kalau terbukti bahwa ini lebih kurang ya berarti ini terbatas. Kalau ini terbatas berarti yang melebihinya pun pasti terbatas. Kenapa? Karena karena dia tidaklah melebihi bagiannya kecuali dengan kadar yang terbatas. Dan sesuatu, saya ulangi, yang melebihi sesuatu yang terbatas dengan kadar yang terbatas, maka dia juga pasti terbatas. Dan kalau sudah terbukti bahwa silsilah itu tidak terbatas, maka terbatalkanlah regresi yang tidak berujung atau tasalsul itu. Nah, sekarang ada argumen yang lebih mudah untuk membuktikan kemustahilan tasalsul ini. Nah, argumen yang kedua ini disebut dengan istilah argumen, kalau dalam bahasa Arabnya ya, burhanut tadoyuf, argumen ketersalingan. Argumen ketersalingan. Maksudnya apa ketersalingan? Untuk memahami argumen ini kita harus paham ketentuan dalam hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu hukum yang menyatakan bahwa setiap akibat pastilah memiliki sebab. Likulli ma'lul labudallahu min illah gitu ya. Setiap akibat pasti punya sebab. Kayak laptop ini nih, laptop ini itu akibat. Kenapa dikatakan akibat? Ya karena tadinya dia tidak ada, kemudian ada. Otomatis dia punya sebab. Dan sebabnya pasti bukan dirinya, tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Yang buat laptop ini jadi sebabnya gitu ya. Nah, dalam hukum kausalitas, sebab dan akibat itu pasti senantiasa beriringan, saling ada ketersalingan di sana. Di mana ada akibat pasti ada sebab. Di mana ada sebab pasti ada akibat. Berarti kalau ada silsilah sebab akibat ya, misalnya kita sekarang ada silsilah terbatas nih, anggap nih A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Ini silsilah ini pasti jumlah sebabnya sama dengan jumlah akibatnya. Kenapa harus sama? Ya karena di mana ada akibat pasti ada sebab. Dua-duanya saling terkait satu sama lain, nggak mungkin terpisah gitu loh. Berarti kalau ada silsilah sebab akibat segini nih, pasti jumlah sebab dan akibat itu sama. Katakanlah 20 sebabnya. Berarti akibatnya juga 20 dong. Rasional apa enggak? Itu masuk akal apa enggak? Menurut saya itu sangat masuk akal. Itu kalau kita paham hukum kausalitas ya. Sebab itu senantiasa terkait dengan akibat. Jika ada silsilah sebab akibat, gitu ya, yang terbatas, maka pasti jumlahnya itu sama antara sebab dan jumlah akibat. Tetapi, nah ini persoalannya. Kalau Anda mengasumsikan adanya silsilah yang tidak terbatas, saya nggak tahu ini ke arah mana nih, ke ujung, ke belakang ya, ilal madhi, ke belakang, ke sini atau ke sini ya. Kalau bisa ada silsilah yang tidak terbatas ke ujung begini, apa coba konsekuensinya? Konsekuensinya dalam silsilah ini jumlah akibatnya lebih banyak. Dan sebabnya kurang satu. Kok bisa begitu? Coba perhatikan ya. Ini misalnya A ya bergantung kepada B, B bergantung kepada C, C bergantung kepada D, D kepada E, F, G dan seterusnya. Si A ini berarti kan jadi akibat, ya kan? Dia jadi akibat karena dia bergantung kepada si B. Si B ini jadi sebab. Si B ini menjadi sebab bagi si A. Si B ini juga, tapi si B ini juga menjadi akibat bagi si C yang menjadi sebab yang menjadi sebab bagi dirinya. Si C ini menjadi sebab bagi si B. Ya, maaf kebalik nih. Ini A, B, C. Oke, A bergantung kepada B. Berarti B ini menjadi sebab bagi si A. Tapi dia menjadi akibat bagi si C karena si C menjadi sebabnya, gitu ya. Nah, si C ini dia menjadi sebab bagi si B, ya. Tapi dia juga menjadi akibat bagi si D karena si D adalah sebabnya. Si D dengan si E, nah si D ini menjadi sebab bagi si C.
Tapi si D ini juga kan menjadi akibat bagi si E karena si E menjadi sebabnya. Nah, sampai gitu seterusnya sampai ujung. Pada akhirnya ya selain si A ini di sini tuh masing-masing dari B, C, D, E, F, G sampai tidak seterusnya itu mereka semua itu menjadi sebab tapi juga menjadi akibat. Gitu ya. Menjadi sebab tapi menjadi akibat. Tapi bagi yang lain. Dia menjadi sebab bagi yang lain tapi menjadi akibat bagi yang lain gitu loh. Nah, otomatis jumlah sebab akibat di sini itu setara. Karena di sini ada sebab dan akibat, ya kan setelah B ini nih, B, C, D, F, dan seterusnya itu. Sampai sini paham nggak? B, C, D. Itu kan berarti kan sebab akibat. Di sini tuh B, C, dan seterusnya itu kan berarti dia menjadi sebab dan menjadi akibat. Ingat ya, bukan untuk dirinya sendiri. Dia menjadi sebab bagi yang lain dan menjadi akibat dari yang lain. Gitu ya. Seimbang berarti kan. Si A ini, nah dia menjadi akibat. Menjadi akibat. Ya kan, menjadi akibat saja, tapi dia tidak menjadi sebab. Dia tidak menjadi sebab. Berarti kan ada yang kurang dari silsilah ini. Ada yang kurang. Apa yang kurang coba? Yang kurang adalah sebabnya. Jadi di sini ada individu yang hanya menjadi akibat, tapi dia nggak jadi sebab. Sementara yang ini yang lain semuanya jadi sebab dan akibat, gitu loh. Untuk yang lain dan dari yang lain. Nah, kalau Anda asumsikan silsilah yang tidak berujung, konsekuensinya begitu. Akan ada silsilah yang akibatnya itu lebih banyak ketimbang sebabnya. Dan itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena hukum sebab akibat menyatakan bahwa sebab dan akibat itu saling terkait satu sama lain. Itulah kenapa argumen ini disebut dengan argumen ketersalingan. Burhan tadoyuf gitu ya. Saling berkaitan satu sama lain. Di mana ada akibat pasti ada. Harusnya silsilah ini jumlah akibat dan sebabnya sama. Kenapa? Dengan asas tadi ya, dengan asas yang menyatakan bahwa jumlah di mana ada sebab pasti ada akibat. Berarti kalau begitu harusnya sama dong. Sementara kalau Anda asumsikan ini silsilah tidak terbatas, berarti ada kelebihan akibat dan kekurangan sebab. Tapi kalau Anda katakan, oh ini silsilah panjang nih, tapi berakhir di sana. Di sana ada sebab dan dia tidak menjadi akibat. Ya, yang terakhir itu dia menjadi sebab tapi tidak menjadi akibat. Ini menjadi akibat tapi tidak menjadi sebab. Nah, kalau Anda putus silsilah ini pada satu wujud yang dia menjadi sebab, ya, tapi dia tidak menjadi akibat, maka berimbanglah silsilah itu. Dengan begitu berimbanglah jumlah sebab dan akibat dalam silsilah ini. Gitu ya, tidak lebih lagi. Jadi seimbang. Kan tadi kekurangan sebab, berarti ada individu yang dia menjadi sebab tapi tidak menjadi akibat. Dengan adanya wujud itu maka silsilah ini menjadi berimbang. Ya, menjadi tidak timpang lagi, jadi berimbang. Jumlah sebab dan akibatnya menjadi sama. Nah, kalau kita sepakat dengan asas tadi bahwa hukum kausalitas atau sebab akibat itu saling terkait satu sama lain, dan dengan begitu dalam silsilah itu pasti jumlah mereka sama. Sebagai konsekuensinya kita harus meyakini satu wujud yang dia menjadi sebab utama tapi dia tidak menjadi akibat dari wujud yang lain. Maksudnya dia tidak disebabkan oleh wujud yang lain. Dan itulah yang kita yakini sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu terbukti bahwa pandangan atau keyakinan yang meyakini keberadaan Tuhan sebagai sebab utama yang tidak disebabkan oleh yang lain itu sangat senafas dengan akal sehat dan sangat sesuai dengan asas hukum kausalitas yang menyatakan bahwa setiap akibat pasti bergantung kepada sebab dan setiap akibat pasti memiliki sebab, dan dengan begitu silsilah itu harusnya berimbang. Dan keterimbangan silsilah itu hanya bisa terjadi dengan adanya Tuhan sebagai sebab utama yang tidak disebabkan oleh yang lain. Semoga pemaparan ini jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.